juga terima kasih kepada Ibu Eli dan juga terima kasih kepada Ibu Ustazah Empet ya, atau Bu Empet atau apa Bu Fatimah ya, Ibu Ustazah Fatimah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk terus berproses memperbaiki diri, dan tadi alhamdulillah kita sudah di awal ditayangkan ya, dipresentasikan oleh Bu Eli ladang amal ibadah kita ya. Mudah-mudahan Allah berkahi niatan baiknya teman-teman semua untuk mewujudkan cita-cita ya, berbagi kasih sayang terutama untuk para lansia yang selama ini tinggal di panti jompo ya. Tadi udah dipresentasikan nama Bu Eli, mudah-mudahan progres untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk penanganan atau perawatan para lansia tersebut ya. Makanya insya Allah pembangunan panti tersebut dimudahkan oleh Allah, dan kita semua sama-sama support, baik itu dengan doa ya, dengan pikiran, dengan tenaga plus harta ya. Silahkan nanti hubungi Ibu Eli dan teman-temannya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk itu semua. Dan malam hari ini kita berkumpul bersama-sama melalui kajian Zoom ya, yang diselenggarakan oleh sahabat-sahabat yang dari Tasik ya, dari Bandung, dan semua alhamdulillah bisa mengalokasikan waktu untuk bersama-sama belajar. Dan tema kita malam hari ini ya cukup, saya juga pas dapat WA dari Kang Yuri, wah temanya yang ini, waduh. Jujur ya Bapak Ibu, saya belum pernah mati ya, jadi saya belum tahu kondisi yang sebenarnya di sana seperti apa ya. Ya, karena temanya di sini mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Nah, ini tema yang sangat menarik sekali ya. Jujur kita semua pasti akan merasakan ya sampai saat ini kehidupan di dunia seperti apa, atau kehidupan di dunia ini kita pernah merasakan apa, bagaimana, dan ya semua itu kita nikmati atau kita rasakan. Namun untuk akhirat ya, atau kehidupan setelah nanti kematian, tidak ada satupun yang tahu seperti apa, bagaimana. Tapi kita sebagai orang yang beragama, kita sebagai orang yang beriman, yang punya keyakinan dengan adanya petunjuk-petunjuk Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran dan hadis, yang mana dikatakan ya, saya kutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya di situ manusia yang paling utama adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Manusia yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Nah, mengutip dari hadis itu kita ambil pelajaran.
Kita diciptakan oleh Allah, diberi pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki. Ya. Dan semua itu Allah berikan kepada kita secara gratis. Dan Allah hanya meminta kepada kita, ya, bahwasanya Allah ciptakan, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mana Allah bilang Allah ciptakan jin dan manusia agar beribadah kepada. Nah, kita diciptakan sebagai manusia, diberi pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, mulut, tangan, dan kaki tadi. Mari kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah pun kita jangan lupa, ya, bahwa setelah kehidupan di dunia ini kita akan menghadapi kehidupan yang kekal kelak, yang namanya negeri akhirat. Dan untuk menuju ke negeri akhirat, sudah pasti kita akan melalui gerbang yang namanya kematian. Jadi kematian merupakan pintu gerbang untuk menuju kita di kehidupan yang kekal abadi di negeri akhirat. Lalu di hadis yang lain juga dikatakan, ya, di sini saya kutip hadis dari riwayat Ibnu Majah. Seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat mati. Kemudian, yang paling baik dalam mempersiapkan kematian, itulah orang yang paling cerdas. Jawab Rasulullah seperti itu. Jadi di sini mari, ya, kita menjadi orang yang cerdas. Jadi hidup di dunia tidak akan selamanya. Ya, dunia cek orang Sundama, orang teh hirup di dunia teh cuman saancu lele. Ya. Jadi intinya kita nggak lama hidup di dunia. Ya, kehidupan yang kekal abadi nanti setelah kita memasuki gerbang kematian. Seperti itu. Nah, lalu saya kutip satu hadis lagi yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi. Orang yang cerdas adalah yang menekan hawa nafsu dan selalu beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang dungu adalah yang mengikuti selalu hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah berbagai angan-angan. Coba kita sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita seperti yang dikutip dari hadis tadi? Kita hanya berangan-angan, mengharapkan surga dengan keyakinan, wah kalau ingin masuk surga kita harus perbanyak ini. Ya, akhirnya kita berangan-angan terus tanpa didasari oleh petunjuk Tuhan, gitu. Makanya tidak sedikit orang yang mengharapkan kehidupan kelak di akhirat ingin menjadi ahli surga, gitu. Tapi begitu ditawarkan kematian, ya jangan jauh-jauh sekarang. Ada yang mau ingin masuk surga? Banyak. Mau masuk surganya sekarang, silahkan mati duluan. Nggak mau, Pak. Antar dulu, Pak, belum siap. Bekalnya belum cukup, kan gitu. Itu selalu yang menjadi argumen manusia seperti itu. Nah, makanya di sini kita harus punya keyakinan, ya, bahwasanya, coba Kang buka surat 38 ayat 45. Ya. Surat 38 ayat 45 sampai Surat 46. 38 ayat 45 sampai 46. Sampai 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Lanjut ayat 46-nya. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Nah, itu. Siapapun kita, belajar ilmu apapun kita, sampai kemanapun kita mencari ilmu, ya, udah dicontohkan oleh para nabi, ya, seperti Ibrahim, Ishak, dan anak cucunya, ya. Dia diberikan oleh Allah title kenabian, dia diberikan oleh Allah hikmah, ilmu, dan sebagainya. Ya, cuman di situ di ayat tadi, coba Kang jangan dulu di ayat 46-nya, kita perhatikan di situ, sesungguhnya.
kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Jadi orang yang berilmu, yang memiliki ya akhlak yang tinggi, dia akan selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Nah, makanya dari hadis-hadis tadi ya, soalnya apa? Ini ya di Al-Qur'an dikatakan seperti itu sama. Jadi kita selalu diingatkan tentang negeri akhirat. Jadi kita jangan terlena dengan ya kenikmatan dunia semata. Ada peribahasa ya bahwasanya kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu didapat. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti akan mengikuti kita. Seperti itu. Nah, jadi di ayat tadi ya, kita harus saling mengingatkan bahwasanya ada kehidupan yang kekal kelak di negeri akhirat seperti itu. Nah, untuk memasuki gerbang ya negeri akhirat udah pasti ya ada proses yang namanya kematian. Nah, makanya di surat 29 ayat 57 Allah bilang seperti itu. Surat 29 ayat 57. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Inilah gerbang ya. Kematian ini merupakan pintu gerbang kita untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta kita dan menjalani kehidupan yang kekal nanti di negeri akhirat. Seperti itu. Nah, jadi yang namanya kematian nggak bisa ditolak. Ya. Tambahin lagi Kang ayatnya surat 62 ayat 8. Surat 62 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa lari dari kematian. Ya, kita nggak bisa istilahnya menghindar dari kematian. Karena apa ya sunatullahnya kita harus menghadapi itu semua. Ya. Jadi dengan adanya kematian di sini sebagai pintu gerbang untuk menjalani kehidupan yang kekal abadi kelak di akhirat. Nah, jadi dengan adanya kematian ini Allah akan memberitahukan kepada kita apa yang kita kerjakan. Gitu. Ya. Tambahin lagi Kang ayatnya. Surat 4 ayat 78. Surat 4 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Nah, dimanapun, kapanpun, sedang apapun, jika sudah sampai waktunya, kita nggak bisa menghindari yang namanya kematian tadi. Karena sudah saatnya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan. Dan itulah nanti yang akan menentukan kehidupan yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Ya. Sebagai orang yang beriman, sudah pasti ya kita memiliki keyakinan bahwa yang namanya negeri akhirat nanti pilihannya cuma dua. Ada surga, ada neraka. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kita harus saling mengingatkan bahwa kita tidak akan selamanya kekal abadi di dunia ini. Kita tidak akan selamanya ya hidup di dunia ini. Nah, oleh karena itu kita saling mengingatkan dengan adanya kematian merupakan suatu proses
ya untuk memasuki negeri akhirat, atau kematian merupakan suatu gerbang kehidupan setelah dunia. Nah, di saat kita nanti mengalami kematian, kita pasti akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat. Dan Allah akan menanyakan kepada kita. Dan yang ditanyakan oleh Allah nggak tanya mobilnya berapa, istrinya berapa, rumahnya berapa. Ya. Surat 16 ayat 93 Allah bilang seperti ini. Surat 16 ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi kata Allahnya apa, Kang? Akan ditanya Jadi yang tentang ditanya apanya? apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu. Hmm. Nah, pertanyaan itu coba sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang telah kamu kerjakan? Kira-kira kita tahu nggak apa yang kemarin-kemarin kita kerjakan? Ada yang masih ingat kemarin kita mengerjakan apa? Kemarin kita melakukan apa? Kalau dihitung kira-kira banyak baiknya atau banyak buruknya? Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Nah, makanya di sini kita nggak bisa mengelak. Ya, karena apa? Segala perbuatan kita itu semua terdokumentasi, gitu, ya. Jadi segala perbuatan kita ada catatannya seperti itu. Kok bisa? Ya kan Allah Maha Kuasa. Ya. Di dalam Al-Qur'an di surat 45 ayat 28 sampai 31 Allah bilang seperti ini. Surat 45 ayat 28. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Hmm. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi setiap umat manusia ada apanya? Ada Catatan. buku catatannya. Lanjut, Kang, sampai 31. Allah berfirman, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan terhadapmu. Dengan benar, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Mm-mm. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya atau surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Dan adapun orang-orang yang kafir, kepada mereka dikatakan, maka apakah belum ada ayat-ayatku yang dibacakan kepadamu, lalu kamu menyombongkan diri, dan kamu jadi kaum yang berbuat dosa? Jadi Allah memiliki, ya, karena Dia Maha, ya, Dia memiliki segala-galanya. Jadi segala perbuatan manusia itu ada buku catatannya, gitu. Nah, makanya kita tidak bisa mengelak walaupun sekarang kita introspeksi diri, mengingat masa lalu, ya. Walaupun kita ingat perbuatan kita yang ini, yang ini, yang ini, apakah semuanya teringat? Belum tentu. Ada yang sudah lupa bahkan, gitu. Nah, makanya Allah di sini kelak akan mengingatkan kembali apa yang telah manusia kerjakan. Seperti itu. Tambah ayatnya, Kang Li. Surat 54 ayat 52. Surat 54, surat Al-Qamar ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku catatan. Nah, jadi apa yang dikerjakan oleh manusia itu ada buku catatannya. Gitu kan? Ada catatan yang baik, ada catatan yang buruk. Ya, makanya di surat 83 ayat 7 sampai ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Nah,
Jadi buku catatan dosa manusia atau perbuatan-perbuatan yang buruk namanya apa? Sijin. Sijin. Gitu. Lanjut. Tahukah kamu apakah sijin itu? Mm-mm. Ialah kitab yang tertulis. Nah, jadi perbuatan dosa kita tertulis nggak? Tertulis. Ada. Nama kitabnya apa? Sijin. Sijin. Buka lagi surat 83 ayat 18 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Illiyin. Nah, jadi orang-orang yang berbakti berapa, Pak? Yang taat ya. Nah, selalu berbakti, ya, mengabdi kepada Allah, beribadah, berbuat baik dan sebagainya. Jadi buku catatannya, kitabnya namanya apa? Illiyin. Ilyin. Jadi buku catatan buruk manusia, sijin, dan buku catatan baik manusia namanya ilyin. Lanjut sampai ayat 22. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis. Sampai 22. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar atau surga. Nah, pertanyaannya yang mencatat sijin, yang mencatat ilyin, ya, itu siapa? Tadi Allah bilang, malah malaikat yang didekatkan kepadanya. Ya. Nah, makanya di surat 50 ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, kalau kita baca Arabnya di situ ada kalimat illa ladaihi raqibun atid. Ya, dan yang terkenal dengan nama malaikat pencatat itu siapa? Raqib dan atid. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya apa yang kita perbuat di dunia ini, apa yang kita kerjakan di dunia ini, semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Gitu. Dan buku catatannya ada. Buku catatan baik disebut ilyin, buku catatan buruk disebut sijin. Dan yang mencatatnya malaikat ada raqib dan atid. Seperti itu. Nah, kenapa semua itu harus terdokumentasi, tercatat? Nah, karena kelak kita akan mendapatkan balasan-balasannya tentang apa yang kita perbuat. Dan Allah berfirman, kita buka surat 69 ayat 18 sampai 37. Ini sebagai gambaran, jangan sampai kita nanti seperti ini, ya. Jadi kita nanti bisa memperbaiki diri. Surat 69 ayat 18 ayat sampai 37. 18 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tiada suatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini.
dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini, dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Nah, itu sebagai gambaran buat kita. Ya. Jadi setelah Allah kasih informasi kepada kita bahwa semua catatan kebaikan kita, keburukan kita, itu ada semua catatannya. Sebagai gambaran kelak di saat kita memasuki gerbang ya penghisaban, ya akan terbuka tuh si kitab tadi. Seandainya yang menerima dengan tangan kanannya, dia akan senang. Dia akan bahagia. Kenapa? Karena dia akan menempati tempat yang terbaik, yaitu surga. Namun sebaliknya, jika kitabnya yang diberikan itu dengan tangan kiri, ya, dia akan berkata, waduh, mendingan saya nggak usah baca ini kitab. Kenapa? Karena ya udah ketahuan. Isinya pasti perbuatan-perbuatan dosa. Berarti dalam kehidupan kita di dunia, ya, kalau istilahnya dihitung-hitung, kalau menerima dengan tangan kanan berarti kita perbuatan-perbuatan di dunianya lebih baik. Namun sebaliknya kalau menerima dengan tangan kiri berarti kita selama di dunia banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Itu sebagai gambarannya. Dan Allah akan memberikan balasan kepada manusia dari apa yang diperbuatnya. Allah akan memberikan istilahnya pahala dari apa yang diperbuatnya selama di dunia. Nah, makanya setiap perbuatan manusia itu ada balasannya. Gitu. Nah, makanya di surat 31 ayat 16 kita buka, Kang. Surat 31 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui. Nah, itu sebagai gambaran kita yang diceritakan oleh Luqman kepada anaknya bahwa segala perbuatan manusia walaupun seberat biji sawi, ya, dan berada di dalam batu ataupun di atas langit ataupun di dalam bumi, niscaya Allah akan datangkan itu perbuatan. Sebagai apa? Persaksian kepada kita. Gitu. Ya, jadi semua perbuatan kita akan mendapatkan balasan. Ya, tambah ayatnya, Kang, surat 21 ayat 47. Surat 21 ayat 47. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amal itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nah, itu. Jadi di situ nanti ada timbangan, mizan, ya. Jadi nanti apapun yang kita kerjakan di dunia ini itu ada catatannya. Ada istilahnya
bukti otentiknya gitu. Dan semuanya nanti akan dibalasi oleh Allah. Makanya walaupun amalannya hanya seberat biji sawi, ya, Allah akan datangkan pahalanya. Seperti itu. Sama lagi ayatnya, Kang. Surat 7, ayat 8 sampai ayat 9. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 8 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Nah, Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Nah, itu. Jadi di sini Allah kasih tahu kepada kita bahwa timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Ya, ukuran kebenaran. Jadi kalau kita timbangan pada hari itu ukurannya kebenaran, lalu barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih, ya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, cuman kebalikannya. Kalau timbangan keburukannya justru yang lebih, dia termasuk orang yang rugi. Kenapa? Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Artinya kita selama ini udah dikasih konsep oleh Allah. Dikasih petunjuk oleh Allah. Ya. Tapi kita mengingkarinya. Jadi ngaji-ngaji hanya sebatas konsep. Tidak ada realisasi apa-apa. Tidak ada istilahnya implementasi dalam kehidupan yang bermanfaat. Jadi jangan sampai kita nanti termasuk orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Ngaji dengan siapapun, dengan guru manapun, ya, sehebat apapun itu guru kita, sebesar apapun gelarnya, kalau kitanya tidak mempraktekkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, kalam-kalam ilahi tadi, ya mohon maaf, ya kita nggak dapat apa-apa. Nah makanya di sini kita yang dibutuhkan apa? Tidak hanya ngajinya, tapi apanya? Prakteknya, gitu. Yuk kita sama-sama saling mengingatkan, ya seperti itu. Sama lagi Kang ayatnya Kang. Ya. Surat 23 ayat 102 sampai 103. Surat 23 ayat 102 sampai 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah, sekarang tinggal kita pilih. Ya. Jadi untuk menentukan timbangan kelak, ya, berarti harus persiapannya kapan? Dari sekarang. Ya. Tambah lagi ayatnya, surat 101 ayat 6 sampai ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man thaqulat mawazinu. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Nah, itu. Lanjut. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, itu. Ya. Inilah peringatan buat kita semua. Ya, bahwasanya apapun yang kita kerjakan selama di dunia ini, jangan sampai hanya sebatas konsep. Jangan hanya sebatas keilmuan. Tapi kita praktek dalam kehidupan sehari-hari sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. Di saat kita diberi gambaran-gambaran oleh Allah tadi dalam ayat-ayatnya, pasti ya kita semua, tidak hanya yang hadir di sini, kalau ditanya kira-kira kelak
setelah kematian, kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik atau yang buruk? Pasti jawabannya sama, yang baik. Dan kehidupan yang baik tempatnya di mana? Surga. Dan kebalikannya, ya, kalau kehidupan yang buruk tempatnya di mana? Neraka. Nah, jadi nanti yang menentukan surga dan neraka itu siapa? Kita sendiri. Ya. Nah, makanya untuk mendapatkan surga, ada yang bilang gampang, ada yang bilang mudah, ada yang macam-macam. Nah, tapi Allah ingatkan kepada kita. Ya, kita buka surat 3 ayat 142. Surat 3 ayat 142. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jangan mimpi kita masuk surga kalau tidak kita berjihad. belum berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Bersungguh-sungguh di jalan Allahnya. Bukan berarti kita harus perang, ya, kayak seperti orang Timur Tengah. Jihadnya angkat senjata, perang, bunuh, ya, dan sebagainya. Bukan. Tapi mari kita menjadikan konsep jihad kita ini bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ya, dan jalan Allah itu tidak hanya seperti yang digambarkan sekarang konsep jihad dengan perang dan sebagainya, tidak. Banyak di jalan Allah itu dengan tadi salah satunya. Kita berjihad dengan harta, kita berjihad dengan ilmu, dengan tenaga. Yuk kita sama-sama bahu-membahu bergotong royong untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Ya, tadi Bu El udah sampaikan. Gitu. Jadi jangan sampai kita selama ini ya tadi itu hanya sebatas konsep aja, ngaji mulut, tapi nggak ada realisasinya. Nah, disinilah perlu kita saling mengingatkan. Dan di sini juga kita nggak harus istilahnya, oh kan nggak harus dipublikasikan, kan bagus tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Betul, ya. Itu pun kalau dikerjakan. Kadang kan itu hanya sebatas istilah. Gitu. Nah, makanya di sini Allah ingatkan terus kepada kita. Untuk memasuki surga Allah itu nggak mudah. Harus ada kesungguhan, jihad, kesungguhan, keseriusan. Dan juga harus sabar. Ya, jadi ya inilah Allah beritahukan kepada kita karena tahu, ya, Dia yang menciptakan kita, bahwa manusia itu paling susah kalau untuk sabar. Paling susah kalau untuk bersungguh-sungguh. Pengennya apa? Gurung busuh. Ya, cek orang Sunda sama gurung busuh. Ya. Pengennya tergesa-gesa dalam melakukan segala sesuatu. Gitu. Nah, makanya untuk bisa kita memasuki negeri akhirat yang kita harapkan, yaitu tempat terbaiknya, yaitu surga, kita harus siap. Ya, untuk apa? Untuk bersungguh-sungguh di jalan Allahnya dan sabar dalam menjalankan perintahnya, sabar dalam menjauhi larangannya, dan kita selalu takut terhadap azabnya Allah. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya, Kang. Surat 2, 214. Surat 2 Al-Baqarah ayat 214. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, di Al-Baqarah ayat 214 Allah bilang, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan. Nah, makanya kalau kita membayangkan kelak setelah kematian kita bisa hidup, ya, menjalankan kehidupan yang lebih baik di negeri akhirat dengan termasuk ahli surga, itu nggak mudah, tapi harus siap dulu apa? Dengan cobaannya dulu di dunia. Ya. Maka tidak heran banyak orang di saat diuji oleh Allah,
ya banyak yang gagal atau diher lagi. Karena apa? Kurangnya kesabaran dan kurangnya kesungguh-sungguhan atau jihadnya tadi. Seperti itu. Nah, makanya disinilah kita ya proses diri kita, introspeksi diri kita. Bagaimana cara mempersiapkan nanti kehidupan setelah kematian. Gambarannya tadi sudah disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya. Ya, tinggal kita sekarang berpikir. Karena setiap manusia pasti mengharapkan kehidupan yang lebih baik setelah kematiannya, yaitu di surga. Dan untuk mendapatkan tempat yang baik surga tadi, kita akan diuji di dunia ini. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam cobaan, dan juga kita harus bersungguh-sungguh menjalankannya, dan juga kita harus sabar menerima ketetapannya. Nah, jadi surga yang kita perjuangkan ya selama ini ya, karena itu adalah tempat terbaik. Nah, untuk mendapatkan tempat yang baik tadi, kita harus berusaha mempersiapkan kehidupan setelah kematian dengan selalu, nah ini, yang pertama kita buka. Yang pertama kita buka surat 4 ayat 13. Surat 4 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi yang harus kita persiapkan ya untuk kehidupan di negeri akhirat ya, dan kita mengharapkan surga tempat terbaik. Yang pertama kita harus ngapain di situ? Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi jangan sampai kita mengharapkan surga, tapi kita nggak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal kita tahu hukum-hukum yang ada di dunia ini, ketentuan-ketentuan itu datangnya dari Allah. Jadi barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Allah siapkan surga. Seperti itu. Jadi mulai dari sekarang ya, kita persiapkan untuk mendapatkan tempat terbaik surga. Mari kita selalu mentaati aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Ya. Tambah lagi ayatnya, Kak. Surat 48 ayat 17. Surat 48 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Nah, itu. Jadi diulang lagi di sini. Siapa yang taat Allah dan Rasul-Nya, Allah siapkan surga. Tapi sebaliknya, kalau kita berpaling, yang didapatkan apa? Azab Allah. Seperti itu. Ya, nah jadi sekarang tinggal kita menentukannya. Ya, apakah kita selama ini sudah mentaati aturan Allah, atau justru sebaliknya kita selama ini ya hanya mengolok-olok saja ayat-ayat Allahnya. Gitu. Ya, makanya sekarang kita saling mengingatkan. Ya, jangan sampai ya selama ini semua apa yang kita dapat dari guru-guru kita ya, terutama guru hidup kita yang selalu memberikan pencerahan kepada kita, menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kita, tapi tadi hanya sebatas konsep dan keilmuan. Nah, makanya kita praktek nanti ya sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing di tempat masing-masing. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya, Kak. Surat 4 ayat 31. Surat 4 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil. Dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Nah, jadi setelah kita taat Allah dan Rasul-Nya, kita berusaha untuk apa? Menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Terutama dosa-dosa yang besar. Ya. Nah, kalau kita sekarang berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, insya Allah, Allah akan hapus segala kesalahan-kesalahan. Ya, termasuk dosa-dosa yang kecil. Dan Allah siapkan apa? Surga. Gitu. Nah, jadi setelah kita yang pertama selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu kita pun menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ya, seperti itu. Tambah lagi ayatnya. Surat 52 ayat 23. Surat 52 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala atau gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tempat terbaik setelah kehidupan atau setelah kematian, ya, setelah kehidupan di dunia kita akan mengalami kematian dan kita akan melanjutkan kehidupan nanti di akhirat, ya. Jika kita mengharapkan tempat yang baik surga, berarti ada gambaran dari Allah bahwa di surga tidak ada orang yang selalu berkata-kata yang tidak berfaedah. Dari sekarang kita latihan, ya. Apa latihannya? Mulai dari sekarang jangan menggunjing, ulah sok ngomongkeun batur, ya. Jadi kalau masih kita berbuat seperti itu, jangan harap jadi ahli surga. Karena di surga tidak ada orang yang selalu berkata-kata yang tidak berfaedah, gitu. Nah, makanya di sinilah kita latihan, ya. Diingatkan oleh Allah. Jangan sampai kita selama ini ingin masuk surga tapi masih mengolok-olok, mencela, menggunjing dan sebagainya. Ya, sehingga apa? Menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa, gitu. Nah, makanya di sini ya, untuk mendapatkan tempat yang baik surga, yang pertama kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjauhkan diri dari dosa besar serta selalu mengucapkan ya perkataan-perkataan yang baik dan menjauhi ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya. Kita buka surat 66 ayat 8. Surat ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Nah, jadi di surat 66, surat At-Tahrim ayat 8, ya, jika kita ingin mendapatkan tempat terbaik surga, setelah kita ya berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar, serta selalu mengucapkan kata-kata yang baik, ya, dan kita menjauhi ucapan yang tidak berfaedah. Maka di sini ya, yang kedua, karena kita sadar bahwa tidak ada manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kalau kita merasa telah berbuat dosa atau kesalahan, segeralah sekarang apa itu? Bertobat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya.
Nah, makanya di sini mari ya kita introspeksi diri. Ya. Lalu kita adakan pertobatan. Gitu. Tambah lagi ayatnya. Surat 50 ayat 31 sampai 34. Surat 50, surat Qaf ayat 31 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah surga itu dengan aman. Itulah hari kekekalan. Nah, itu. Jadi di surat Qaf, surat 50 dari ayat 31 sampai 34, mari kita bertobat, ya, lalu mentaati semua peraturan-peraturan, ya, mentaati semua aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada kita dalam kitab yang kita yakini, yaitu Alkitab Al-Quran. Ya. Insya Allah pasti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, ya, dengan aman dan damai. Kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah. Jadi setelah kita tobat, ya, kadang kan banyak orang yang akhirnya apa? Kumat lagi, gitu. Wah, sekarang tobat, besok kumat lagi, maksiat lagi, berbuat dosa lagi. Nah, makanya kata Allah di sini, ikuti aturan Allah kalau sudah tobat. Ya, jangan mengingkarinya lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi ganti ya perbuatannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Surat 2 ayat 160. Surat 2 ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah bertobat, ikuti aturan Allah, lalu mengadakan perbaikan dan menerangkannya dengan kebenaran. Jadi nanti yang kita dapat hikmah ilmu bukan jadi konsep. Yang kita dapat hikmah ilmu bukan jadi hafalan atau keilmuan, tapi praktek kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Ya. Nah, makanya di sinilah kita saling mengingatkan. Tambah lagi surat 19 ayat 60. Surat 19 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Nah, itu. Ya, jadi setelah bertobat, mengadakan perbaikan, ikuti aturan, lalu keimanannya tumbuhkan supaya lebih mantap lagi. Barengi dengan beramal soleh. Ya, jadi kita akan mendapatkan tempat terbaik tadi, surga. Gitu. Nah, jadi yang kedua di sini ya, kita berarti bertobat dengan semurni-murninya dan mentaati semua aturan-aturan Allah. Intinya itu. Ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, untuk mendapatkan tempat yang baik surga, ya, kita berusaha untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, surat 79 ayat 40 sampai 41. Surat 79 ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Nah,
Berarti di sini yang harus kita persiapkan apa? Kita harus selalu takut kepada Allah. Ya, kita harus selalu takut kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan kita bisa mengontrol baik itu emosi, keinginan atau yang disebut hawa nafsu. Gitu. Jadi jangan sampai kita selama ini selalu terbawa oleh keinginan-keinginan atau hawa nafsu yang negatif. Yang akhirnya tanpa disadari, ya, tanpa kita sadari, kita selalu merasa, oh ini benar, oh ini betul, bahkan wah berargumen dengan A, B, C, D dan sebagainya. Tapi di mata Allah belum tentu benarnya. Kenapa? Karena yang diikutinya adalah hawa nafsu, gitu. Nah makanya disinilah kita kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Di saat kita ingin mendapatkan tempat terbaik setelah kematian, mari kita kontrol diri kita. Jangan selalu mengikuti keinginan atau hawa nafsu, ya, kecuali nafsu yang diberkahi. Seperti itu. Nah, lanjut yang keempat. Ya, kita buka surat 76 ayat 12. Surat 76 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Nah, dia di sini siapa? Allah. Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Ya, apa balasannya? Surga dan pakaian sutra. Kenapa Allah kasih balasan itu? Karena mereka Sabar. sabar. Sok sekarang introspeksi diri kita masing-masing. Ya, makanya jangan berharap atau jangan merasa diri yang paling baik paling benar, ya. Atau jangan sampai kita berharap surga tapi nggak didapat, cuma gara-gara kitanya nggak sabaran, gitu. Makanya kita berusaha untuk selalu sabar. Ya, jadi jangan sampai kita berharap surga, tapi dalam kehidupan di dunia kita nggak sabaran. Ya, nah makanya kita harus persiapkan. Setelah kita bisa mengendalikan keinginan hawa nafsu, maka dalam kehidupan dunia ini, mari kita tumbuhkan kesabaran. Seperti itu. Tambah lagi ayatnya, Kak. Surat 25, ayat 75 sampai 76. Surat 25 ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Nah, itu. Ya. Jadi mari kita tumbuhkan kesabaran, ya, dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Emang repot, ya, untuk jadi orang sabar itu. Tapi ya itulah syaratnya. Dan itulah yang harus kita persiapkan. Karena nanti di surga nggak ada orang yang tergerusak-gerusuk. Mereka selalu sabar. Ya, dan selalu bertutur kata, berucap yang baik. Gitu kan. Dan selalu mentaati segala aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Ya, nah makanya kita persiapan dari sekarang. Ya. Nah, tambah lagi ayatnya, Kang. Surat 13 ayat 22 sampai 24. Surat 13 ayat 22 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.
Subhanallah. Itu ending yang baik, kan? Hmm. Berkumpul dengan keluarga yang kita cintai. Hmm. Gitu kan? Ya. Nah, makanya dari sekarang kita tumbuhkan kesabaran tadi. Ya. Makanya di surat berapa? 13 ayat 22-nya, Kang. Di situ Ya. dikatakan, ya, orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya mendirikan sholat. Jadi sabar dulu atau sholat dulu? Sabar. Sabar dulu apa sholat dulu? Sabar dulu. Ada nggak orang yang rajin sholat tapi nggak sabaran? Ya, itulah. Banyak. Nah, makanya disinilah kita harus betul-betul, ya. Jangan sampai yang akhirnya kita sholatnya rajin tapi nggak sabaran, yang akhirnya tergesa-gesa, apalagi dalam menyikapi menentukan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, yang akhirnya timbullah perselisihan, permusuhan. Kenapa? Ya tadi itu ketidaksabaran kita, gitu. Ya, nah makanya di sinilah saatnya kita untuk terus saling mengingatkan. Makanya mari kita persiapkan, ya, kehidupan setelah kematian dengan menjadi orang yang selalu sabar, gitu, ya. Jadi selalu sabar dalam menjalankan kehidupan di dunia sebagai bekal nanti di akhirat. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, ya, kita buka surat 70 ayat 19. Ini agak panjang, Kang, tapi pendek-pendek Ya. ayatnya. Dari ayat 19 sampai ayat 35. Ya. Surat 70 ayat 19 sampai 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Nah, ada nggak itu di dalam diri kita? Ada. Giliran lagi berkeluh kesah rajin sholatnya. Giliran keur diberek ku Allah loba rezeki di mana koret naudzubillah. Ya, lanjut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Nah, eta manusianya. Karasa kurang? Pasti. Lanjut. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Aduh, kok amat ya. Lamun dibikin ke eta tah nyumbang panti asuhan. Padahal mana nemu rezeki gitu. Waktu susah mah ya Allah, lamun orang boga rezeki mah sedekah. Giliran boga ngaluarkeun 2,5% ge berat gitu. Nah, itulah, ya. Manusia diciptakan oleh Allah seperti itu. Banyak mengeluh di saat susah. Lalu pelit di saat dia mendapatkan rezeki. Lanjut. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, ini kuncinya. Ya, lanjut, Kak. Yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Terus? Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Nah, jadi orang yang sholat dan tetap mengerjakan sholatnya, berarti hartanya sudah disiapkan bagian-bagian tertentu. Gitu. Iya makan sholatnya rajin, ya, berjamaah, tapi pelitna udzubillah. Gitu. Ya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan bahwasanya manusia selalu berkeluh kesah dan juga kikir kecuali orang yang sholat. Jadi jangan ngaku kita rajin sholat atau selalu menjalankan sholat, ya, kalau masih kikir, gitu. Lanjut. Ya. Bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Itu contohnya tadi, ya, lansia-lansia tadi, ya. Miris kita ngelihatnya. Lalu anak-anak, ya, balita ataupun anak-anak yang tidak mampu sekolah atau anak-anak yang sedang mencari ilmu dan sebagainya, gitu. Lanjut. Ya. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.
kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Nah, satu lagi. Mereka itu kekal di dalam surga lagi dimuliakan. Nah, berarti apa yang harus kita siapkan? Selalu memelihara sholat, selalu bersedekah, selalu menahan hawa nafsu, ya, nafsu terutama nafsu biologis, ya, kecuali kepada pasangan yang sah, ya, kepada istrinya yang sah, suaminya yang sah, gitu. Nah, jadi disinilah Allah ingatkan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin mempersiapkan kehidupan setelah kematian, ya, mari kita selalu memelihara sholat kita, memelihara sedekah kita, menjaga hawa nafsu keinginan biologis kita agar kita tidak berselingkuh atau tidak istilahnya berbuat zina gitu. Nah, makanya Allah ingatkan lagi di surat 23 ayat 8 sampai 11. Surat 23 ayat 8 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Nah, mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi kita harus bisa, ya, memelihara sholat, ya, sedekah, menahan hawa nafsu, lalu memelihara amanah-amanah Allah dan janjinya. Nah, makanya disinilah mari, ya, kita persiapkan. Nah, amanah Allah itu adanya di mana? Amanah Allah adanya di mana? Kita buka coba surat 33 ayat 72. Surat 33 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, jadi Allah pernah menawarkan amanah ini ke langit, gunung, ke bumi, tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut mengkhianati. Maka amanah itu dipikul oleh manusia. Makanya manusia itu disebutnya bodoh dan dolim. Bodohnya manusia tidak mau belajar. Dolimnya manusia sudah tahu nggak dikerjain. Pertanyaannya, apa amanah Allah yang dipikul oleh manusia tadi? Yang ditawarkan ke gunung, ke langit, ke bumi. Surat 59 ayat 21. Surat 59 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nah, jadi amanah yang ditawarkan ke gunung, ya, ke langit yang mereka enggan karena takut akan mengkhianatinya. Itu apa amanahnya? Quran. Al-Quran. Maka Quran itu dipikul oleh kita sekarang. Ya. Makanya tidak heran kalau Allah panggil manusia itu bodoh dan dolim. Banyak orang yang bodoh, tidak mau ngaji, nggak mau belajar. Banyak orang yang dolim, udah mau ngaji, udah mau belajar, tapi tidak
dipraktekkan dengan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Gitu. Ya, nah makanya di sini ya yang kelima tadi selalu memelihara sholat, selalu bersedekah, menahan hawa nafsu, dan memelihara amanat-amanat Allah dan janjinya. Gitu. Itu yang kelima. Lanjut yang keenam. Ini masih panjang Kang Yodi. Siap. Sampai berapa poin nih Kang? Kurang lebih sekitar 11 poin. Ya. 11 poin. 11 Sepertinya 11 poin. Lanjut saja Bu Eli atau lanjut saja ya? Ya. Menurut Bu Eli gimana Bu? Saya ikut audiens. Ya, mangga yang lain gimana? Gimana Bapak Ibu? Kalau saya sih setujunya dilanjut aja. Lanjut ya. Iya, tanggung masalahnya. Ya. Kalau memang mengkaji Quran tuh sejam itu kurang ya, Kang Iya. Ali ya, Bu Eli. Iya. Bapak Ibu sebetulnya kurang. Ya, Jadi tapi gini aja. sebelumnya gini ya, yang berkepentingan kita tidak Seperti itu. paksakan. Setuju. Ada kesepakatan. Ya. Nah, begitu saja ya. Berarti Bapak Ibu barangkali yang sudah tidak kuat gitu ya, sudah ngantuk, silahkan yang mau live silahkan. Insya Allah nanti kita akan buatkan Rekamannya. YouTube-nya ya rekamannya. Ya, jadi karena memang kalau mengkaji Quran itu sayang sekali kalau dipotong ya, belum tuntas dipotong tuh sayang banget. Aduh, Ya, nanggung. mungkin itu saja. Iya, betul, Kang. Jadi dilanjut saja mungkin ya, Kang Ali ya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ada kepentingan besok mungkin sudah tidak kuat untuk mangga silahkan saja disesuaikan. Mangga untuk sekarang poin ke-6 ya. Siap. Baik. Kita lanjut poin yang ke-6. Ya, kita buka surat 9 ayat 111. Surat 9 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi yang harus kita siapkan di sini apa? Kita harus selalu berniaga dengan Allah. Ya. Jadi di sini Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, karena kata Allah di sini Allah membeli dari orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ya tempat yang baik di kehidupan setelah kematian yaitu surga, berarti kita harus ngapain? Berniaga dengan Allah. Gitu. Nah, berniaga dengan Allah. Nah, berniaga dengan Allah itu dengan cara bagaimana? Gitu kan? Nah, makanya di sini ya namanya berniaga dengan Allah itu banyaknya. Yang pertama dengan diri. Nah, diri kita pakai untuk di jalan Allah. Ya, makanya kita sebagai orang muslim secara ritual kita punya ya kebiasaan atau ketetapan yaitu dengan hablum minallah. Ya, jadi diri kita dipakai untuk hablum minallah ya. Dan juga harta kita dipakai untuk hablum minanas. Gitu ya. Jadi nanti ada keseimbangan. Nah, kalau diri kita dan harta kita dipakai dua-duanya di jalan Allah, nah itulah orang yang mendapat kemenangan yang banyak gitu. Kita buka surat 61 ayat 10 sampai 12. Surat 61 ayat 11. 10 10, 11, 12 sampai 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?
yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Ya. dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Nah, Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. nah itu. Jadi berniaga dengan Allahnya dengan cara bagaimana? Bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan Dan jiwa kita. Jiwa. Jadi diri kita, ya, harta kita, jiwa kita, yuk kita kerjakan atau kita jalankan di jalan Allah. Ya. Nah, makanya diri kita dipakai ya untuk berusaha, bekerja. Ya. Nah, dari pekerjaan itu kita akan mendapatkan hasil. Dari hasilnya itu kita pakai berjihad di jalan Allah. Berapa? Ada hitungannya, gitu, ya. Nah, makanya untuk berniaga dengan Allah agar kita selalu dekat sama Allah, ya. Surat 9 ayat 99. Surat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di antara orang-orang Arab Baduy itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Nah, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. nah, itu. Jadi kata Allahnya apa di situ? Kalau ingin mendapatkan surga, berniaga dengan Allah dengan cara bagaimana? Nafkah. Apa itu nafkah? Infak. Artinya apa? Ada yang dikeluarkan di jalan Allah. Baik diri kita ataupun harta kita. Karena dengan kita mengeluarkan ya di jalan Allah tersebut ya, berarti kita sedang berusaha selalu dekat dengan Allah. Jadi untuk mendapatkan surganya Allah ya seperti itu, berniaga dengan Allah. Ada kedekatan dengan Tuhan kita yang namanya Allah tadi. Dengan cara bagaimana? Nafkah. Ada yang kita nafkahkan di jalan Allah. Ada yang kita keluarkan di jalan Allah. Sehingga dengan yang kita keluarkan di jalan Allah, itu akan menjadi apa? Ya, akan menjadi apa? Sodakoh. Apa itu sodakoh? Membenarkan. Jadi jangan ngaku kita umat Islam, jangan ngaku kita orang beriman, jangan ngaku kita orang mukmin kalau belum sodakoh. Belum membenarkan keyakinan tadi. Gitu. Caranya bagaimana? Ya dengan nafkah tadi ada yang dikeluarkan di jalan Allah. Supaya apa? Supaya zakah, suci, bersih. Bersih. Gitu. Ya. Nah, jadi berniaga dengan Allahnya yaitu tadi, ya. Kalau kita selama ini kan ada klaster-klasternya, ada zakat, infak, sedekah kan gitu. Jadi silakan, ya, apapun itu namanya, mau infak, mau sedekah, mau wakaf, mau jariah, mau zakat, apalah namanya, intinya ada yang kita keluarkan di jalan Allah. Gitu, ya. Nah, makanya disinilah kita, ya. Kalau mengharapkan kehidupan yang baik setelah kematian, mari ya kita berniaga dengan Allah. Dengan diri kita, dengan harta kita, ya kita nafkahkan di jalan Allah. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kehidupan yang baik. Di mana? Di negeri akhirat. Tempatnya surga namanya. Gitu. Ya. Nah, makanya yang keenam, dengan selalu berniaga dengan Allah. Dengan cara infak, sedekah, zakat, wakaf, jariah, silakan. Ini banyak sekali ya. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita membuka ya pintu-pintu atau istilahnya jalan-jalan Allah tadi. Silakan yang diberi kemampuan. Sesuai dengan kemampuannya. Yang disempitkan minimalnya doa. Gitu. Surat 65 ayat 7. Surat 65 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Silakan, ya. Jadi jangan merasa, waduh, saya emang nggak sanggup, nggak mampu, karena ya boro-boro buat bantu orang, buat sendiri aja susah. Jangan. Ya, kenapa? Ya, mulutmu harimaumu. Jangan sampai itu ucapan kamu menjadi doa kamu kepada Tuhan. Yang akhirnya hidupnya sempit terus. Sempit terus. Ya, tapi mari kita optimis bahwa Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha Kaya. Dulu jujur saya waktu belajar sama abahnya, sama Abah Arif, ada satu yang selalu saya ingat sampai sekarang dan itu memacu saya. Ya, di saat itu saya disuruh oleh si Abah mendata. Ya, mendata anak yatim, ya, mendata lansia, mendata balita, mendata ibu hamil. Ya. Setelah dapat data, saya bilang loh, Bah, datanya. Si Abah bilang ini, kok lu kasihin ke gue? Ya kan Abah yang minta. Oke, gue minta lu ngedata. Kalau lu tahu di daerah itu ada yang ada di data tadi, kewajiban lu apa? Berarti itu orang harus diapain? Kasih makan, saya bilang gitu. Ya udah lu kasih makan. Mikir saya. Mikirnya apa? Boro-boro buat ngasih makan mereka. Hidup gua aja waktu itu susah. Gitu. Dalam hati tapi nggak ngomong. Tapi di situ saya mikir, ya Allah. Si Abah tahu, saya lagi mikir. Dia tanya, lu punya Tuhan nggak? Punya. Tuhan lu siapa? Allah. Allah maha kaya atau maha miskin? Maha kaya. Kalau emang Tuhan lu Allah dan dia maha kaya, lu minta. Kalau kagak dikasih, besok lu jangan sembah lagi. Berarti Tuhan lu miskin. Ngapain lu sembah? Itu omongan itu selalu terngiang. Saya berpikir apa maksud omongan ini? Oh, ternyata setelah tahu terbuka semuanya. Subhanallah. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, seperti yang Allah bilang tadi, Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Subhanallah, akhirnya terbuka. Setiap kita masuk daerah mendata, kita bisa kasih makan mereka. Yakin, kenapa? Tangan-tangan Allah bukan hanya kita. Ya, masih banyak tangan-tangan Allah yang lain yang mau bersinergi dengan kita. Intinya seperti itu. Ya. Nah, jadi silakan ya sesuai kesanggupan dan kemampuannya berbuatlah ya. Minimalnya di tempat masing-masing. Seperti itu. Ya. Nah, itu yang keenam. Lanjut yang ketujuh, ya. Surat 58 ayat 22. Surat ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Nah, berarti di sini yang ketujuh dari ya. Masuk golongan Allah. Masuk golongan Allah. Cirinya apa? Golongan Allah di situ. Keimanan dalam hatinya. Cirinya apa di situ? Ayo. Nah, itu. Berkasih sayang. Walaupun terhadap musuh-musuh Allah. Lah sekarang banyak orang yang ngaku, ya mohon maaf ya, off the record. Ya, jadi banyak sekali oknum-oknum mengatasnamakan ya, membela agama Allah kayak apa, tapi yang ditanamkan kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan. Ya. Jadi cocok nggak dengan ayat ini? Tidak. Ya. Belum, ya. Nah, makanya disinilah kita berusaha ya mempersiapkan kehidupan setelah kematian ya
untuk mendapatkan tempat terbaik kelak di negeri akhirat yaitu surga, maka mari kita masuk ke dalam golongan Allah. Cirinya apa? Orang yang beriman dan selalu berkasih sayang. Ya, walaupun terhadap musuh-musuhnya gitu. Ya, jadi selesaikan dengan rasa kasih sayang, bukan kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan ataupun perang. Gitu. Oke? Nah, itu yang ke-7. 7. Lanjut yang ke-8. Ya, kita buka surat 46 ayat 13 sampai 16. Surat 46 ayat 13 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Ayat 16-nya. Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan. Dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Nah, itu. Berarti di sini yang harus kita persiapkan apa? Selalu istiqomah. Ya, jadi selalu istiqomah ya, dan selalu jadi istiqomah dalam menyembah kepada Allah. Berbuat baik kepada orang tua tidak Ya. boleh. Nah, setelah kita beristiqomah dalam menyembah kepada Allah, buktikan keistiqomahan kita tadi. Bukti kita istiqomah menyembah kepada Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita sholatnya rajin, ya. Jelek kan? Proses ritual kita rajin nyembah Allahnya, tapi ke orang tua memusuhi. Nah, ke orang tua ngebentak, ke orang tua menyakiti. Mohon maaf, jangan harap nanti mendapat kehidupan yang baik di surga sana. Gitu. Ya, makanya harus dibarengi. Gitu. Dengan selalu berbuat baik kepada orang tua, seperti itu. Ya, jadi yang ke-8 tetap istiqomah menyembah Allah dan selalu berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Seperti itu. Ya, itu yang ke-8. Lanjut yang ke-9. Ya, yang ke-9 kita buka surat 42 ayat 7. Surat 42 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura dan penduduk atau negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul atau kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. Nah, jadi di surat Asy-Syura di ayat 7 Allah informasikan bahwa manusia nanti terbagi dua. Segolongan ada yang masuk surga, segolongan ada yang masuk neraka jahanam. Padahal Allah sudah peringatkan ya dengan adanya Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu memberikan peringatan kepada Ummul Qura
dan penduduk negeri-negeri. Jadi bukan hanya orang Arab saja, tapi semua yang ada di dunia ini. Ya. Nah, jadi kalau kita sekarang memahami bahwa Al-Quran ini sebagai peringatan Allah, maka endingnya nanti ada manusia yang masuk surga dan yang masuk neraka. Sekarang tinggal kita tentukan, ya, kita mau pilih surga atau neraka, kan gitu. Kalau pilih neraka, udah barang tentu, ya. Kalau pilih neraka, surat 7 ayat 179. Surat 7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, itu. Makanya tadi di surat 42 ayat 7 Allah bilang, ya, dengan adanya Quran lalu mengingatkan manusia, ternyata manusia terbagi. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Nah, yang masuk neraka yang bagaimana? Itu tadi. Udah dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi tidak mau dipakai untuk membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah. Ya. Nah, di sini berarti kalau demikian kita harus bagaimana? Supaya tidak masuk neraka. Harus bagaimana? Surat 43 ayat 69 sampai 70. Surat 43 ayat 69 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Allah. Lanjut. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Nah, jadi kalau ingin masuk ke dalam surga beserta keluarga kita, suruh ngapain di situ? 69-nya buka. Pelajari Al-Quran. Beriman kepada ayat-ayat Allah. Nah, sekarang selama ini kita sudah belum beriman kepada ayat-ayat Allah. Apa buktinya kita beriman kepada ayat-ayat Allah? Mengikuti apa yang ada dalam aturan-aturan Surat Allah. 2 ayat 121. Surat 2 ayat 2 ayat 121. Oh, 121 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi bukti kita beriman kepada Al-Quran ngapain? Baca itu Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Ya. Baca itu Quran dengan bacaan yang sebenarnya. Surat 7 ayat 204. Surat 7 ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu. Ya, jadi kalau baca sebenarnya berarti kita selalu mendengarkan baik-baik, memperhatikan dengan tenang. Sehingga kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya. Jadi dengan ayat Al-Quran bisa menyelamatkan kita. Gitu. Ya. Kalau kita dengarkan itu Quran baik-baik, perhatikan itu Quran dengan tenang. Sehingga di saat kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenarnya, dengan cara mendengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang, kita akan mendapatkan di situ pelajaran. Kalau ya baca Qurannya dengan sebenarnya.
Nah, bacaan Quran sebenarnya itu yang seperti apa? Ya, selain tajwidnya yang pas, makhrajnya yang pas, ya. Surat 12 ayat 1 dan 2. Ya, surat 12 ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, itu. Jadi di saat kita beriman kepada Al-Quran, Qurannya selalu kita baca, pelajari, pahami. Jadi dengan mendengarkan baik-baik, memperhatikan dengan tenang, ya, sehingga kita paham apa yang kita baca. Gitu. Ya, nah itulah bukti bahwa kita selama ini beriman kepada Allah melalui kitab suci Al-Quran. Sehingga ini Quran akan menyelamatkan kita. Ya, surat 5 ayat 16. Surat 5 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, itu nanti endingnya kita akan dapatkan. Ya, kalau kita beriman kepada Al-Quran, berarti kita akan diberikan jalan keselamatan menuju ridhonya Allah, surga balasannya. Dan kita akan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Dan kita selalu dibimbing ke jalan yang lurus. Nah, jadi yang ke-9, ya, kita harus beriman terhadap ayat-ayat Allah dan berserah diri kepada Allah tadi. Nah, sehingga nanti ayat-ayat Allah bisa menyelamatkan kita. Gitu. Kalau Qur'annya selalu dibaca, dipelajari, dipahami. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Bukan menjadi orang yang ngaku paling baik. Itu bedanya. Karena banyak orang yang membaca, mempelajari, memahami Quran, akhirnya dia merasa diri yang paling baik. Jangan. Ya, tapi kita buktikan kalau kita sudah belajar konsep ini, praktek. Jadi orang baiknya, gitu. Jangan mengaku paling baik. Ya, hafal ini, hafal itu. Ada yang ngaku paling, wah, paling pintar ceramahnya. Udah, silakan. Ya, ya, itu keyakinan mereka. Tapi kita balik. Ya, kalau kita sudah yakin kepada Al-Quran, Qurannya selalu dibaca, dipelajari, dipahami, praktek jadi orang baik. Dah, simpelnya seperti itu. Nah, sehingga nggak heran kalau Allah bilang surat 35 ayat 32 sampai 33. Surat 35 ayat 32 sampai 33. Sampai 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Nah, terus? Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, makanya nanti nih, ya, endingnya orang yang membaca, mempelajari, memahami Quran, ya, dan dia mewarisi Al-Quran tadi, nanti akan terbagi lagi. Ada yang menganiaya diri sendiri, ada yang di pertengahan, dan ada yang bersegera berbuat kebaikan. Nah, pertanyaannya sekarang kita posisi di mana? Apakah menganiaya diri sendiri? Maksudnya apa? Ngaji terus tapi actionnya nggak ada. Ya, berarti kan menganiaya diri sendiri, gitu kan. Ada yang di pertengahan, ngaji terus, ya, tapi berbuatnya nggak ngajak-ngajak, ya, sendirian aja, ya. Jadi dia nggak mau pusing, gitu kan. Bahkan ada lagi orang yang beraction, berbuat kebaikan, gitu. Ya, tinggal kita pilih, kita mau posisi yang mana, silakan. Ya, nah makanya di sini yang ke-9, ya, mari kita persiapkan untuk mendapatkan tempat terbaik nanti di akhirat dengan selalu beriman kepada ayat-ayat Allah dan berserah diri kepadanya. Ya, itu yang ke-9. Nah, sekarang yang ke-10, ya. Surat 19 ayat 61 sampai 63.
Surat 19 ayat 61 sampai 63. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak nampak. Mm-mm. Sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Nah, jadi di sini yang ke-10 ya, ternyata kondisi di surga tadi ya, tidak ada perkataan-perkataan yang tidak berguna. Gitu kan? Nah, makanya sekarang di dunia Allah ingatkan kepada kita supaya nanti di surga tidak jadi kebiasaan. Ya. Di surat 49 ayat 11 dan 12. 49 ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 12-nya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka atau kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi tadi diingatkan oleh Allah bahwa di surga tidak ada orang yang selalu berkata-kata yang tidak berguna atau yang tidak berfaedah. Makanya di dunia Allah ingatkan kepada kita ya bahwa manusia yang beriman kamu nggak boleh mengolok-olok, nggak boleh mencela, dan nggak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, ya, dan juga tidak boleh menggunjing dan tidak boleh berprasangka. Jadi di dunia kita diingatkan, jangan melakukan itu semua. Supaya apa? Karena nanti di tempat yang baik surga setelah kematian itu nggak ada orang yang seperti ini. Jadi jangan sampai di dunia ini kita disibukkan hanya untuk cari-cari kesalahan orang. Jangan sampai kita disibukkan untuk selalu berprasangka suhudon terus sama orang. Sehingga apa? Tumbuh kebencian, kedengkian, perselisihan, permusuhan. Kalau orang seperti itu jangan harap ya menjadi ahli surga. Nggak ada di sana yang seperti itu. Ya, nah makanya kita harus siapkan dari sekarang. Ya, jauhi hal-hal yang tadi itu yang dilarang oleh Allah tadi. Tinggalkan itu semua. Ganti dengan yang baik-baik tadi. Gitu ya. Nah makanya selanjutnya poin yang ke-11 ya. Kita buka. Surat 2 ayat 82. Surat 2 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Jadi yang ke-11 ya, berarti di situ yang harus kita siapkan apa? Beriman dan beramal soleh. Benahi keimanan kita dulu ya, lalu
beramal soleh, berbuat kebaikan. Dan ini ayatnya sebenarnya banyak, ya, banyak sekali ayatnya ini diulang-ulang seperti ini ya di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita sebutin satu persatu mungkin bisa beres jam 1 malam. Ya, ya makanya simpelnya aja ya. Jadi saya ambil cuma satu ayat. Ya, nanti kalau pengen tahu ya mau dicatat boleh ya. Ini ada surat 64 ayat 9, surat 65 ayat 11, surat 32 ayat 19, surat 10 ayat 9, surat 11 ayat 23, surat 85 ayat 11, 47 12, 31 ayat 8, 25 ayat 58, 14 ayat 23, 4 ayat 57, ya, terus surat 4 ayat 122, surat 4 ayat 124, surat 40 ayat 40, surat 2 ayat 25, surat 22 ayat 14, surat 22 ayat 23, surat 22 ayat 56, surat 20 ayat 76, 75 sampai 76 ya, surat 20 ayat 75 sampai 76, surat 18 ayat 30 sampai 31 ya. Lalu surat 18 ayat 107 ya. Dan juga surat 10 ayat 26. Nah, tadi di surat 2 ayat 82 orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi yang harus kita siapkan apa? Keimanan kita dan juga amal-amal soleh kita. Nah, tambah lagi ya. Surat 10 ayat 26. Ya, kita ambil yang 10 ayat 26. Surat 10 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik atau surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, itu. Jadi orang-orang yang selalu berbuat baik, ya, Allah tempatkan di mana? Surga. Surga. Ya, jadi beramal soleh itu berarti berbuat kebaikan, gitu. Nah, tambah lagi ayatnya, ya, surat 26 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, itu. Jadi surga didekatkan kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu seperti apa? Orang bertakwa itu seperti apa? Ya. Kita buka surat 2 ayat 177. Surat 2 Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, itu ya. Jadi kalau orang yang bertakwa, dia selalu menepati janji, ya. Di situ ada rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Jadi ada hablum minallah, hablum minannas-nya ada semua di situ. Ya. Nah, jadi intinya di sini ya, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Tambah lagi surat 3, 133, 134. Surat 3 ayat 133 sampai 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit,
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu yang harus kita siapkan. Ya, keimanan dan Ketakwaan. ketakwaan dan juga berbuat Baik. baik atau beramal soleh. Tambah lagi ayatnya satu lagi, surat 5 ayat 65. Surat 5 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya ahli kita beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup atau hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan tentulah kami memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Berarti di sini yang ke-11, mari ya kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan perbuatan baik kita. Intinya itu, ya. Jadi kita tahu iman itu apa, kita tahu takwa itu apa, kita tahu berbuat baik itu seperti apa. Ya. Karena kita sering disampaikan oleh guru-guru kita bagaimana kita meningkatkan keimanan atau ciri orang beriman, ya. Itu di surat 8 ayat 2 sampai ayat 4, gitu kan. Bagaimana kita meningkatkan ketakwaan dengan ciri orang takwa seperti tadi surat 3 133 sampai 134 dan di surat 2 177, ya. Lalu beramal soleh, berbuat baiknya juga bagaimana? Banyak sekali caranya, gitu. Intinya mari kita tingkatkan iman, takwa, dan berbuat baiknya. Nah, jadi secara garis besar yang tadi kita baca, pelajari, pahami, dengarkan bersama-sama dari kitab suci Al-Quran, ya, endingnya kita setelah kematian ingin mendapatkan tempat yang terbaik, ya, atau kehidupan yang baik kelak di akhirat, yaitu surga, dan kita ingin berjumpa dengan Tuhan kita, ya. Makanya di surat 18 ayat 110 Allah bilang, kita buka satu ayat lagi kan, surat 18 110. Surat 18 ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi beramal soleh dalam kehidupan di dunia akan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Sebab itu mari, ya, amal soleh menjadi salah satu bekal yang paling utama bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, makanya di sini kita persiapkan semuanya, ya, dari beberapa poin yang tadi sudah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan bisa membuka hati dan pikiran kita, menambah wawasan kita. Jangan sampai ini hanya sebatas konsep. Tapi praktek dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha untuk mendapatkan tempat terbaik kelak setelah kematian kita. Kita persiapkan dari sekarang, ya. Mudah-mudahan kita semua ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu membaca, mempelajari, memahami ayat-ayatnya. Allah bukakan hati dan pikiran kita sehingga kita mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan tempat terbaik kelak setelah kematian kita, yaitu surga. Amin. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Yang betul hanya dari Allah, sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silahkan nanti dibaca, dipelajari di rumah masing-masing, diulang lagi. Opini, ucapan saya yang tidak ada hubungan dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Ya, semua manusia pasti banyak kekurangannya, banyak kekhilafannya, yang sempurna hanya milik Allah. Kesempurnaan milik Allah, kedoifan, kesalahan, itulah yang keluar dari kita sebagai manusia biasa. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.